Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surah yang ke-7, surah Al-A'raf ayat 157. Ayat ini dikunci dengan pernyataan Allah, ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ada kategori orang-orang beruntung di surah Al-A'raf 157 ini. Mari sama-sama kita ikuti, kita amalkan sehingga kita termasuk orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Alladzina yattabi'una ar-rasul, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, an-nabiyyal ummiyal ladzi yujidunahu, nabi yang ummi. Ummi itu tidak bisa baca tulis, itu buta huruf bagi kita Bapak Ibu. Karena memang ketika Rasulullah hadir itu memang ummi, banyak yang tidak bisa membaca. Dan itu salah satu misi Allah untuk menjelaskan bahwa Rasulullah itu kertas kosong, dan Allah yang mengisi kertas itu melalui in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang diucapkan Rasul itu kecuali yang diwahyukan kepadanya, bukan dari bacaan-bacaannya, bukan dari apa yang dia baca kemudian dia tulis, tidak. Dia tidak membaca, dia tidak tahu sumber itu. Kemudian tidak pandai menulis, akhirnya menuliskannya Bapak Ibu. Nah, itu penting Bapak Ibu untuk menunjukkan bahwa Al-Quran ini murni dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena Rasulullah tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menuliskannya. Kalau orang beriman, ini menguatkan imannya. Tapi orang-orang yang dasarnya tidak beriman, munafik, Nabi si ummi, itu loh kau ikut. Lain jadinya Bapak Ibu ya. Orang yang bersih hatinya, dia akan paham Rasulullah itu memang kertas kosong dan Allah yang menulisnya. Maka Allah mengatakan di sini orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang buta huruf, allazi yajidunahu, yang namanya mereka dapati. Ini Allah gambarkan tentang orang-orang Nasrani Bapak Ibu yang sudah punya Taurat dan Injil, punya kitab suci. Allazi yajidunahu, yang namanya mereka dapati, maktuban, tertulis, indahum, pada mereka, fi Taurat, di Injil, di Taurat, wal Injil, dan Injil. Jadi telah ada di Taurat, di Injil, bahwa bakal datang seorang nabi yang akan mengajak kamu kepada jalan kebenaran. Mereka menunggu-nunggu ini Bapak Ibu. Senang hati mereka, bakal ada nabi, mereka tunggu. Mereka pikir dari Bani Israel, ternyata tidak dari Bani Israel. Nah, itulah mereka kecewa, dan mereka menutup hati mereka, menutup mata mereka akan kitab suci mereka sendiri. Dan mereka tidak mau mengikuti Rasul, bukan karena Rasul tidak benar, karena ego mereka. Tidak kau mau calon tu tidak orang lolong lo, jangan pilih lain. Tidak orang sangka hanya rumah nak itu buat pilih doa. Barunya cerdas pindah sakaum jawab, tu nak wajuan dia nak tahu dia. Nak sagrup jawab do nyuyu lo pindah sagrup jawab do. Paja tu ini nak selesai pindah sagrup kawa. Kau tak pilihnya awaknya tolong. Itulah sifat manusia sejak zaman purba kala Bapak Ibu. Kau yang ahli kitab, orang cerdas, ya, ahli kitab, ahli mengerti kitab, cerdas, dia tahu dia bahwa Nabi itu akan datang. Maka Allah katakan telah datang, telah ada di dalam Taurat wal Injil. Nabi itu yang digambarkan dalam Taurat dan yang Injil itu, ya'muruhum, yang menyuruh mereka. Mereka itu siapa? Tentu orang yang disebut dialog tadi, orang Taurat, Injil tadi, juga tentu kita orang kemudian, bil ma'ruf, yang menyuruh mereka berbuat ma'ruf, berbuat baik. Ada orang mau mengajak orang berbuat baik, bisa pula kita mengatakan dia tidak baik, Bapak Ibu. Kalau itu boleh dikatakan pesong kita Bapak Ibu. Ada dua kategori, nampak kita dia baik, mengajak orang kepada kebaikan, track recordnya baik,
Tapi karena tidak bagian dari kita, kita menganggap dia tidak baik. Ada orang nggak selesai perangainya, terbukti nggak selesai perangainya, tapi menguntungkan kita, kita katakan dia yang baik. Maka Allah katakan ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum, dan mereka mencegah mereka anil munkar, dari hal yang munkar. Itu tugas Rasul itu. Ingin kau yang ma'ruf karajuan, kau yang munkar tinggalkan. Wa yuhillu lahumul thayyibat, dan yang menghalalkan bagi mereka segala yang baik. Ini penting kita garis bawahi Bapak Ibu. Yuhillul lahumul thayyibat, dan yang menghalalkan bagi mereka segala yang baik. Jadi segala yang halal itu pasti baik Bapak Ibu. Halal itu pasti baik. Pahamannya kita Bu. Jadi kalau ada orang ragu-ragu kan, halal benda kan, baik tidaknya? Baik sementara halal itu mah. Oh baik tidaknya kok tidak ada baik itu. Jangan leh. Makanya Bapak Ibu, ulama banyak sepakat mengatakan rokok itu tidak halal. Walaupun rokok tidak dari zaman Nabi, karena jelas wa yuhillu lahumul thayyibat, dan yang menghalalkan bagi mereka segala yang baik. Ada ulama mengatakan dia pernah datang ke masjid, mau salat ke masjid, nampak ada seorang bapak meletakkan kotak rokok di dalam sepatunya. Kenapa dia letakkan bapak itu kotak rokok dalam sepatunya? Dia merasa bersalah membawa rokok ke dalam masjid. Akan tahu itu, kotak rokok merasa bersalah membawa masjid suci rumah Allah, masa mau bawa kotak rokok ke dalam masjid. Sementara banyak orang di kampung-kampung merokok dalam masjid Bapak Ibu. Baru Ustaz naik kata, kaluan. Takut apa ni kaluan tu asbab ni kaluan. Astagfirullahaladzim. Lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Jadi kalau ada yang Allah haram itu pasti buruk tu Bapak Ibu. Buruk untuk kesehatan awak, buruk untuk lingkungan awak, buruk untuk pergaulan awak. Kenapa Allah haramkan mendekati zina? Kalau terjadi zina pasti buruk Bapak Ibu. Kenapa Allah haramkan judi? Karena judi itu pasti buruk. Itu Rasulullah itu datang untuk itu Bapak Ibu. Wa yuda'u anhum israhum, dan membebaskan mereka dari beban-beban, wal a'lala, dari belenggu-belenggu, allati kanat, yang ada pada mereka. Jadi banyak aturan-aturan belenggu-belenggu yang ada dalam diri mereka. Besok kalau awak mengalih, ikut kerajuan lu. Baru tu nak ada ajarannya itu belenggu-belenggu tu. Rasulullah hadir nak paralu itu dok. Kalau lah iya nak nang katigo produksi itu bermasalah keluarga awak tu mah. Bunuh tu. Itu belenggu-belenggu. Maka Rasulullah hadir menghilangkan belenggu-belenggu itu dengan syariat-syariat. Fallazina amanu bihi, adapun orang-orang beriman kepadanya. Kalau Bapak Ibu beriman kepada Rasulullah, wa'azzaruhu, dan memuliakannya. Tidak sudah beriman dan memuliakan Rasul Bapak Ibu. Memuliakan itu tidak menghindanya. Memuliakan itu mengikuti aturannya. Sekarang ini Pak RT mengatakan, Bu RT mengatakan, besok kita gotong royong, kita punya waktu, punya kesempatan, pergi kita, tanda kita memuliakan Bu RT yang menyuruh kita. Nah kalau kita tidak datang, kita punya waktu, bisa jadi sepertinya tidak memuliakan. Begitu juga dengan Rasulullah Bapak Ibu. Kalau ingin memuliakan Rasulullah, memang kita ikuti kata Rasulullah. Wa nasaruhu, dan menolongnya. Dan tolong Rasulullah kalau kita hadir. Ketika Rasulullah ada, kita bisa menolong fisik Rasulullah. Sekarang menolong Rasulullah bagaimana? Itu makanya ketika ada kejadian, mohon maaf Bapak Ibu, orang yang menghina Rasulullah, kenapa ada orang Islam yang marah gitu? Karena dia wa nasaruhu, menolong Rasulullah. Rasulullah dihina, dia tidak mau. Kalau dia dihina, dia tidak masalah. Wattaba'un, dan mengikutinya. Jadi siapa yang ingin beruntung dari mengikuti Rasul dan mengikutinya, wa nura, cahaya terang, allazi unzila ma'u, yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Di Al-Quran itu cahaya terang Bapak Ibu. Rasulullah, kita mengikuti Rasulullah itu punya cahaya. Cahaya kok Pak? Sekalam-kalamnya Bapak Ibu itu tidak bisa jalan dengan ada cahaya tarang-tarang, itulah Al-Quran. Jadi kalau orang hidup di Al-Quran nak kalam hidup di rumah tarang-tarangnya. Tapi kalau nak hidup di Al-Quran sakalam-kalam walaupun kayu kadang. Ulaika humul muflihun, katalah orang yang beruntung. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sama-sama, alhamdulillah.